Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Kelapana, Jenwangi, Sidoarjo. Hari ini vlog kita luar biasa. Yang pertama kita mengunjungi seorang kiai yang amaliyahnya tidak semua kiai bisa melakukannya. Beliau adalah seorang pengasuh pesantren, seorang dai yang keliling di berbagai penjuru negeri ini. Menurut catatan ada lebih dari 130 majelis taklim dan di 20 kota kabupaten yang tersebar. Dan rutin dikunjungi majelis taklim itu. Saya ingin para santri mendapatkan gambaran bagaimana seseorang yang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah, menyebarkan agamanya dengan niat yang demikian tulus, ternyata Allah memberikan kekuatan, memberikan maunah sehingga kita rata-rata tidak mampu melakukannya. Yang kedua, beliau itu usianya lebih muda dari saya, tapi saya anggap sebagai salah satu guru saya karena memang banyak hal yang beliau telah lakukan yang perlu saya mendengarkan dan perlu saya mendapatkan pelajaran untuk menambah wawasan saya bagaimana seseorang itu harus berdakwah. Dan kali ini kita sudah ada di dalam beliau di pesantrennya, pesantren Daruz Zahra. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Yai. Niat dalam silaturahim ingkang kalih santri kanteng griya. Santri di rumah, santri pengen dapat cerita, pengen dapat nasihat bagaimana seharusnya menjadi seorang yang menjadi penyebar agama Allah di berbagai tempat. Mohon maaf, ada berapa kota kalau yang panjenengan kunjung? Ada 40 lebih. 40 kota? Kabupaten. 40 kota kabupaten. 40 kabupaten. Kemudian majelis taklimnya? Majelis taklim lebih dari 300 mungkin. Lebih dari 300? Subhanallah. Di Wonogiri sudah 200. Oh, ngeten nggih. Jadi majelisnya lebih dari 400 tempat. Para santri kan sepundi rumiyin memulainya Saya cerita sedikit. Nggih. Ketika saya memulai dakwah, saya berpikir siapa sih yang kenal saya? Ada orang kenal sama saya, orang akan mau SD, SMP, STM, jurusan bangunan, kerja di pabrik sambil belajar ngaji. Jadi orang belajar ilmu itu sebenarnya tidak harus di pondok pesantren, jadi biasa dengan keadaan. Jadi ngapain di pesantren? Nah, setelah itu, setelah 4 tahun dulu saya meninggal, saya berpikir saya ingin berdakwah. Saya ingat Rasulullah SAW. Beliau berdakwah dengan datang ke rumah-rumah awal-awal. Tapi yang saya ambil bukan itunya. Saya ambil ketika beliau bikin surat kepada raja-raja. Itu yang saya ambil. Jadi saya bikin surat ke musola-musola di Kecamatan Krian, sebagian Mojokerto, sebagian Sidoarjo, bagian Krian. Di masjid-masjid ada hampir ada berapa surat, lupa saya, hampir 100-an surat masjid. Intinya dalam surat saya, apabila ada masjid dan musola yang tidak ada pengajian rutin, saya siap misi. Saya datang sendiri, nggak usah disambut. Dan hujan pun saya datang. Itu prinsip saya. Saya itu alhamdulillah terjadi pro dan kontra. Maaf ini wajar terjadi. Siapa yang bikin surat, siapa orang itu. Ya, ada yang mau enggak? Saya pikir ada juga yang datang, kenapa seperti ini. Panggil juga. Saya bilang kalau mau
ya kan gitu. Dan dakwah saya tidak nyimpang dari syariat Islam dan dari organisasi NU karena bapak saya NU, saya kecil saya NU. Intinya seperti itu. Nah, saya yang mau ya saya isi. Berapa termasuk di daerah Beringin Anom, daerah di Ada berapa tempat waktu itu yang mau? Waktu itu yang terima ada sekitar 8 tempat. Tapi setelah berjalan sekian bulan, banyak nih, ada dari 1 bulan 60 tempat. Ada pagi, ada asar, ada setelah sisa, ada setelah maghrib. Dan satu hal saya teliti, kenapa dakwah itu bisa berkembang? Yang perlu kita pahami, banyak anak-anak itu. Yang pertama, kita nggak boleh nyerah. Dan saya tidak pernah sampai sekarang meninggalkan dakwah itu karena ada pengajian yang lain. Ini judulnya gini. Saya pengajian di Bibis. Ngaji cuma 2 orang. Ya ngaji sampai sekarang udah sejak tahun 95 sampai sekarang. Sekarang udah mungkin ada 10 orang mungkin saja. Saya nggak pernah tinggal, ada walimaan pun saya bilang. Saya tawari, saya besok ada walimaan, kebetulan tetangga. Kalau jauh saya mewakilkan. Bisa nggak pengajian itu diundur atau diajukan? Atau dipinti waktu asar. Jadi nggak pernah tinggal saya. Sampai sekarang jalan. Kalau bisa waktunya misalnya digeser, tapi tetap kalau nggak bisa ya sudah, saya bilang saya wakilkan orang untuk datang walimah itu yang banyak. Karena pengajian rutin banyak yang gagal, nggak berjalan, padahal sangat penting. Kalau saya nggak mau sampai sekarang. Bahkan maafin, bapak saya meninggal 2 hari, saya pergi Jakarta, dakwah Jakarta, berangkat Jakarta. Nah, mulai tahun itu, kira-kira tahun 95, 97 saya udah punya 60 titik. Mulai dari daerah wilayah Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan bagian Surabaya. Ya, Sidoarjo dengan Gresik itu 60 itu ya. Iya. Jadi Mayawan Mojokerto juga ada di Beringin Anom, ada daerah Mojokerto bagian selatan. Jadi udah banyak waktu itu. Nah, saya berpikir lagi, bagaimana saya ingin dakwah di luar. Ini apa saya tinggal? Tidak. Saya atur, maaf. Yang ada sangune, karena dengan orang lama ada yang ngomongin, saya kasih ustadz yang mau. Saya mulailah. Saya kebetulan ada orang yang berobat di rumah, alhamdulillah. Dia bilang saya ini punya teman, istrinya Kristen, suaminya Islam, anaknya mantan Kapolda Jawa Timur, minta didoain. Belum ada handphone waktu itu. Akhirnya saya ditelepon pakai nomor teleponnya tetangga, belum ada telepon jamaah saya. Masih tinggal nomor tua tahun 97. Itu saya bilang saya doain masuk Islam, kalau enggak meninggal udah 40 hari. Kalau enggak mau ya udah saya enggak mau doain. Akhirnya dia mau, suaminya pas 15 awal Ramadan masuk Islam istrinya. Jadi saya diundang ke sana. Di sana saya bilang saya ingin dakwah di sini. Tolong carikan masjid musola. Saya ingin ngaji di Jakarta, di Cinere waktu itu. Alhamdulillah diterima di Masjid Raya Cina, pemuda-pemuda sana. Saya bilang saya berangkatnya biaya sendiri, pulangnya kalau bisa ditanggung. Mau kereta, mau jangan bisa saya bis mabuk. Saya itulah mulai berkembang di Jakarta. Tahun 2001 mulai saya berpikir lagi. Saya kan di Jakarta komplek. Ada orang Nogiri, ada orang Banten. Sudah saya tahu kamu orang mana? Itu masjid umum itu ya? Di masjid umum. Memang karena masjidnya besar, takmir-takmirnya nggak begitu cocok. Tetapi karena pemuda-pemudanya ini mau ya, saya ngaji aja kelompok gitu, berapa orang, ada 20 orang. Kebetulan di situ saat itulah saya memulai tawarkan, bagaimana Kak Kopati? Kopati coba kamu surati ke sana, kamu datang ke rumah, kamu pulang ke rumah, saya mau ngasih di Pati. Karena di Banten, saya tawarin di Banten, di kampung ternyata di Banten kampung di Baduy luar. Saya nawar di sana. Ada ustazah dakwah di sana meninggal, dan ada lagi meninggal lagi, sehingga saya ada kebetulan ada yang kenal terus. Jadi bareng waktu itu 1 bulan buka di Pati, buka di Wonogiri, bareng di Wonogiri, dan dibawa di Banten. Nah, orang pasti bertanya dana dari mana. Ketika saya dakwah di Jakarta tahun 2097, saya itu banyak santri-santri ini anaknya orang kaya dan ada beberapa kuliah di luar negeri udah pulang. Bikinlah satu perusahaan namanya PT Sah. Nah, sampai sekarang berkembang. Jadi saya mau nah, dari saya itulah saya bilang saya nggak jadi kasih uang, walaupun saya udah mendirikan, saya nggak mau jadi komisaris, saya biar tetap di dalam dakwah. Sampai sekarang ada 7 PT yang mendanai sampai sekarang ini. Saya tetap nggak mau jadi komisaris, nggak mau jadi di dalam perusahaan. Saya tetap murni di dalam dakwah. Dari situ, dari dana itulah, dari dana beberapa santri sampai sekarang berjalan. Dan itu dakwah tiap bulan saya betul biaya 15 juta tiap bulan dari kantor dan juga dari beberapa santri. Di situlah
Sekarang ada mulai dari Bali ada 16 tempat, Banyuwangi, Jember, Lumajang, ada di Pasuruan, ada di Malang. Dan saya milih daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang minus. Dan saya rasakan di Wonogiri, Nganjuk, Nganjuk, Pacitan, daerah pelosok semua. Nggak ada yang kota itu di Bali, memang daerah sana, di Jakarta yang kota. Di Pekanbaru pun daerah terang. Di Pekanbaru banyak, cuma akhir-akhir ini banyak daerah pesantren, banyak yang diminta di pesantren. Akhir-akhir ini. Jadi saya lihat dampak dakwah itu. Daerah Wonogiri itu tidak ada yang minus. Ada pondok pesantren mati pondoknya, tinggal 10 orang saja. Ada satu, pesantren itu pun nggak bisa berjalan. Setelah saya ada di sana, sekarang 300 lebih karyawan. Sampai Blitar nggak boleh sampingnya. Setelah saya beli, dibeli orang lain saya, atas nama uang saya. Begitu saya beli langsung pindah nama pondok, sampai segitunya. Jadi dampaknya itu dakwah ini akan, memang saya nggak pernah bilang supaya pondok di pondok saya enggak. Pokoknya harus pondok. Nah, dengan kesadaran itulah masyarakat itu yang saya dakwah sekarang, anak-anaknya di pondok di mana aja sudah, di Wonogiri, yang di Wonogiri sendiri, yang mampu di Lirboyo, di mana silahkan. Dan saya nggak di Jakarta juga gitu. Banyak anak-anak orang-orang kaya, orang-orang mampu, ya, pendidikan modern, mau anaknya ditaruh di pesantren yang modern juga. Gua itu katanya dalam sejarah Kayangan itu tempat pertapaknya Sunan Kalijogo. Saya duduk ini pas saya duduk ini pas. Dan saya baca perhatian di situ, di atas gunung. Gak ada orang berani masuk. Nah, sejak itulah mulai orang-orang gini percaya.